di classroom kalian absennya nanti kalian isi dengan nama, nomor absen, terus harinya hari ini ya. Nanti jangan lupa diisi untuk yang belum isi ya. Terus hari ini sebelum kita mulai belajarnya, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga belajar kita hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami hari ini. Kami mau mengerjakan soal-soal dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang kemarin. Tuhan berkati agar hari ini kami diberi kelancaran Tuhan. Tuhan juga berkati Ibu Mayu yang akan mengajar kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Charlie. Oke, sekarang sebelum kita mulai belajarnya, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Salah satunya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Satu, aktifkan semua mic-nya nak ya. Semua mic-nya dihidupkan. Diaktifkan semua mic-nya. Oke, semuanya diaktifkan. Sharon, Shelly, semuanya. Kita nyanyiin sama-sama. Ya, 1, 2, 3, mulai. Wirausaha pada subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan pada pembelajaran ketiga. Nah, tujuan kita mempelajari materi hari ini yaitu setelah kalian mengamati ada video nanti, terus penjelasan, kalian akan melakukan percobaan yang sudah kalian kemarin Ibu sudah kasih langkah-langkah untuk kalian melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet ya, yang sudah Ibu kirimkan di classroom. Nah, dari percobaan itu nanti kalian akan mempelajari hari ini membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Kemudian dengan membaca petunjuk pengisian formulir, nanti kita akan belajar tentang formulir. Kalian akan bisa membuat formulir sendiri beserta petunjuk pengisiannya. Nah, sebelumnya kemarin kita udah belajar tentang magnet. Siapa yang masih ingat magnet itu apa? Magnet itu kemarin kita udah belajar ada 2 jenis. Coba Kevin. Alami dan buatan manusia. Ya, jadi magnet alam dan magnet buatan. Jadi magnet itu terbagi menjadi 2, magnet alam dan buatan. Kalau magnet alam itu disebut dengan hemafit contohnya ya. Kalau magnet buatan, apa contohnya Kezia? Bisa sebutkan? Ya, terus berbentuk lingkaran, terus berbentuk silinder. Ya. Nah, di situ adalah bentuk-bentuk magnet buatan. Nah, dengan mempelajari magnet hari ini, kita akan mengetahui manfaat magnet itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti banyak melihat magnet. Misalnya, kalian punya tempelan kulkas, punya nggak di rumah? Punya Bu. Kenapa tempelan kulkas itu bisa menempel di kulkas? Karena ada magnet. Ya, karena di tempelan kulkas itu terdapat magnet. Terus ada lagi, kalian punya kotak pensil. Biasanya kotak pensil itu ada magnetnya. Kenapa dipasang magnet pada kotak pensil itu? Untuk apa? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Jadi magnet itu dipasang pada kotak pensil, fungsinya untuk sebagai penutup kotak pensil tersebut. Nah, itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang coba kita lihat di sini ada sebuah percobaan. Kemarin kalian sudah Ibu berikan
Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu north atau utara dan south atau selatan. Magnet mampu menarik benda-benda di sekitarnya karena memiliki sifat kemagnetan. Coba perhatikan, apabila dua kutub senama magnet didekatkan, maka yang akan terjadi adalah kedua magnet tersebut akan saling tolak-menolong. Dan apabila dua kutub tidak senama magnet saling didekatkan, maka yang akan terjadi adalah dua magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Yuk kita buktikan. Coba kalian perhatikan bahwa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari logam yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut juga dengan benda non-magnetis. Gaya magnet dapat menembus benda sesuai dengan ketebalan penghalang dan kekuatan magnet itu sendiri. Semakin tebal penghalang, maka semakin kecil kemungkinan bisa ditembus. Dan semakin kuat gaya magnet, maka semakin besar kemungkinan dapat menembus benda. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari magnet. Nah, setelah kalian perhatikan, kalian amati percobaan yang sudah dilakukan. Sekarang coba kalian perhatikan lagi, kalian ingat-ingat lagi. Di situ kenapa di situ magnet itu dapat menarik benda-benda yang bersifat logam? Karena dia memiliki apa? Gaya magnet ya. Jadi gaya magnet itu adalah dapat menarik benda-benda yang ada di sekelilingnya, tetapi benda-benda yang mengandung logam. Terus di situ kekuatan gaya magnet itu tergantung pada jarak bendanya dan ketebalan bendanya. Kalian pasti kemarin sudah melakukan percobaan dengan menggunakan kertas. Nanti kalian bisa lihat di situ. Terus tadi dia bilang magnet itu memiliki dua kutub. Kutubnya apa saja? Utara dan selatan. Ada north dan south, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, selain ini kita juga akan belajar tentang formulir. Sebelumnya kita sudah belajar tentang formulir. Masih ingat pengertian formulir kemarin apa? Benar ya. Jadi formulir itu adalah lembar atau surat isian. Jadi yang harus kalian isi. Coba John Lee, formulir itu yang diisi apa saja yang di situ biasanya? Apa saja yang diisi dalam formulir? Iya, data diri kita sesuai dengan identitas masing-masing ya. Nanti sesuai dengan data diri masing-masing. Terus kita lihat lagi. Dalam pengisian formulir itu ada langkah-langkahnya. Pertama kali yang harus kalian lakukan apa? Biasanya kamu kan Bacalah petunjuk pengisian formulir. Terus yang kedua, Isilah formulir sesuai petunjuk pengisian formulir. ya, terus Itu adalah ya, oke, benar semuanya. Jadi langkah-langkah pengisian formulir, kalau misalnya kalian mau mengisi formulir, yang pertama kali kalian harus baca dulu petunjuknya. Setelah kalian baca, kalian isi formulirnya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Isi formulirnya itu harus dengan jelas dan lengkap. Terutama kalian harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang akan membaca formulir tersebut. Nah, sekarang ibu tanya, coba kira mengapa sih diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Apa tujuannya diberikannya petunjuk pada pengisian formulir itu untuk apa? Petunjuk diperlukan untuk mengisi formulir tertentu supaya pengisi formulir mengetahui cara mengisi formulir dengan baik dan benar tanpa kesalahan. Ya, jadi tujuan seseorang itu memberikan petunjuk agar formulir yang diisi
biasa informasi yang perlu dituliskan itu adalah data diri kita, baik nama, tempat tanggal lahir, biasanya ada juga alamat. Terus biasanya kalau orang dewasa itu mereka akan menuliskan NIK atau nomor KTP-nya, atau bisa juga menggunakan nomor SIM atau paspornya ya. Terus semuanya itu ditulis dengan lengkap. Nah, di sini ada sebuah petunjuk pengisian formulir. Di sini ada petunjuk pengisian formulir tentang HUT Sahabat Pena ASEAN. Nah, coba dibacakan dulu di situ apa petunjuknya biar nanti kalian tidak salah mengerjakan atau mengisi formulirnya. Coba Vincentius, coba dibacakan petunjuk pengisian formulirnya apa saja di sini. Ya. Isilah formulir dengan menggunakan nama lengkap. Terus yang kedua, Isi formulir dengan menggunakan huruf besar. Tulislah alamat rumah secara lengkap dan mencantumkan kode pos. Tulislah alamat secara lengkap. menggunakan kode pos. Pos. Kelima, Tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Tulislah tujuan mengikuti klub. Tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Itu ada petunjuknya ya. Nah, dari petunjuk ini kita akan mengisi formulir pendaftaran ini. Nah, misalnya coba ibu minta si Kailin. Coba misalnya Kailin mau ikut klub Sahabat Pena. Coba Kailin isi biodata ini dengan nama Kailin sendiri. Coba si Kailin. Diaktifin dulu mic-nya Kailin. Nama lengkap Kailin Valencia Pinara. Tempat atau tanggal lahir Palembang 26 Februari 2010. Kebangsaan Indonesia. Jenis kelamin perempuan. Kelas 6B. Alamat sekarang Jalan Bukit Lama nomor 250 RT 50 RW 8 kode pos 30154. Sekolah SD Baptis Palembang. Alamat sekolah Jalan Jenderal Sudirman KM 2,5. Hobi menyanyi. Tujuan menjadi anggota. Karena ingin menambah wawasan dalam bernyanyi serta menambah banyak teman. Oke, terima kasih, bagus sekali ya. Kalian sudah mengisi formulirnya dengan baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di kelasnya. Ibu tampilkan juga di sini. Kemarin Ibu sudah meminta kalian melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Setelah kalian melakukan percobaan, pasti kalian di situ bisa menentukan sifat-sifat apa saja yang sudah kalian dapatkan dari percobaan yang kalian lakukan. Mari ya, ditampilkan dulu. Oke, ini lembar kerjanya. Kemarin sudah Ibu bagikan, kalian diminta untuk melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum kalian menuliskan laporan hasil percobaan yang hari ini ya. Nah, di sini langkah-langkahnya sudah Ibu tuliskan. Oke, sekarang kita akan menuliskan hasil percobaannya. Di sini hasil kerjanya. Oke. Nah, di sini juga ada diminta membuat formulir pendaftaran dari yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, sudah jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, udah jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan terlebih dahulu. Nah, kalian isi lembar kerjanya kemarin. Kita lihat sekarang hasil pekerjaan temannya yang sudah dibuat. Oke, di sini semuanya sudah sebagian mengumpulkan tugasnya, sudah 25 orang di sini yang sudah mengerjakan. Sekarang coba Ibu minta nanti yang menyampaikan laporannya. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video
hasil percobaan yang sudah temannya lakukan. Nah, dari sini nanti kita akan melihat apa saja sifat-sifat magnet yang bisa kalian temukan di situ. Oke, kita perhatikan dulu ya. Nanti kalian bisa berkomentar apakah sudah benar pekerjaan temannya yang dilakukan. Oke, kita lihat percobaan ini bersama-sama. Siang, bermakna kami menjadi sekali-sekali kelas nanti. Hari ini saya akan membuat video tentang percobaan sifat magnet. Apa yang kita butuhkan? 2 buah magnet, 1 peniti, 1 penjepit kertas, pena, pensil, dan yang terakhir adalah kertas. Percobaan pertama akan menambahkan magnet ini untuk bersama, sehingga mereka saling berkenalan. Percobaan kedua menggunakan magnet ini untuk berbeda, sehingga magnet saling menyatu. Percobaan ketiga menggunakan magnet dibatasi oleh kertas, sehingga magnet tetap menempel walaupun dibatasi oleh kertas. Percobaan keempat menambahkan magnet dengan peniti. Nah, hasilnya peniti tersebut menempel pada magnet. Percobaan kelima menggabungkan magnet dengan penjepit kertas. Penjepit kertas tersebut langsung menempel pada magnet. Percobaan keenam menambahkan magnet dengan pena. Hasilnya pena tidak menempel. Begitu juga dengan pensil. Menggunakan magnet, pensil juga tidak dapat menempel. Percobaan ke-8 menggabungkan magnet dengan kertas. Hasilnya tidak dapat menempel. Yang tujuannya mengerti. Oke, itu percobaan yang sudah dilakukan temannya. Sekarang ibu minta salah satu temannya membacakan hasil dari lembar kerja yang sudah kalian buat tadi. Boleh dulu ya. Coba ibu minta sama coba sendiri. Buka dulu ya. Nanti ibu tampilkan lembar kerja yang sudah Kire kerjakan. Coba Kire bacakan laporan hasil percobaan yang sudah Kire kerjakan. Nah, ibu tampilkan di sini biar nanti Kire nggak perlu cari-cari lagi kerjaan yang sudah Kire buat barusan. Bentar ya. Ini sinyalnya. Nah, di sini ada satu teman yang sudah yang mengisi. Nah, coba Kire bacakan hasil laporan percobaan. Kalau misalnya kertas Kire di depan situ, Kire boleh bacakan hasilnya. Laporan percobaan yang sudah Kire buat. Silakan Kire. Dari percobaan tersebut didapatkan bahwa sifat-sifat magnet adalah penjepit kertas dapat tertarik oleh magnet, kertas tidak tertarik oleh magnet, peniti tertarik oleh magnet, pensil tidak tertarik, dan pulpen tidak tertarik. Laporan hasil percobaan sifat-sifat magnet. Tujuannya untuk mengetahui sifat-sifat magnet. Alat dan bahan yang diperlukan: magnet, 1 buah penjepit kertas, 1 buah pensil, 1 buah pena, 1 lembar kertas. Langkah-langkah: siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan. Yang kedua, tandailah kedua magnet pada masing-masing kutubnya dengan tanda U dan S. Yang ketiga, dekatkan kutub magnet yang sama dari kedua magnet tersebut. Amati dan catat apa yang terjadi pada kedua magnet tersebut. Yang keempat, dekatkan kedua kutub yang berbeda dari kedua magnet, lalu amati dan catat apa yang terjadi pada kedua magnet tersebut. Yang kelima, dekatkan magnet pada benda-benda yang telah disiapkan dari kertas, peniti, pensil, pena, dan kertas. Hasil percobaan yang pertama, kedua kutub magnet sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Kedua kutub magnet tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang ketiga, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah penjepit kertas dan peniti. Yang keempat, benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah pulpen, pensil, kertas. Yang kelima, hal yang terjadi
yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Magnet atas tetap mengikuti magnet yang ada di bagian bawah. Kesimpulan dari percobaan tersebut didapatkan bahwa sifat-sifat magnet adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dalam kurung U dan kutub selatan dalam kurung S. Yang kedua, memiliki gaya tarik. Yang ketiga, kutub tidak bersama akan saling menarik. Yang keempat, kutub senama akan saling menolak. Yang kelima, magnet dapat menarik benda-benda yang mengandung besi. Yang keenam, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Oke, baik ya, sudah percobaan yang dilakukan dan laporan hasil percobaan Ibu ya sudah sangat baik sekali. Nah, untuk teman-temannya ada yang mau memberikan komentar? Sudah samakah jawabannya dengan kira hasil percobaan yang sudah kalian dapatkan? Sama tidak? Ada berapa hasil percobaan yang kalian lakukan itu kalian menemukan sifat-sifat magnet? Ada berapa? Yang lainnya? Kevin, ada berapa Kevin? Kevin menemukan ada berapa kesimpulan? Ada 6 juga ya, sama ya. Nah, coba sekarang kita lihat punya Kevin. Tadi itu adalah laporan percobaan yang sudah temannya buat. Sekarang kita mau lihat formulir pendaftaran yang sudah dibuat temannya. Nah ini ya, kita lihat, kita besarin dulu biar kelihatan. Kelihatan nggak nak? Gambarnya Kevin. Punya Kevin ada di sana. Bacakan aja Kevin. Kalau misalnya nggak kelihatan di sini. Nah ini udah Ibu besarkan. Kelihatan? Yang lain kelihatan? Jelas Bu. Ya. Kelihatan jelas. Oke. Nah sekarang di sini punya Kevin. Kita lihat. Coba dibacakan Kevin formulir yang sudah Kevin buat dan petunjuk yang sudah Kevin buat. Petunjuk pengisian formulir ekstrakurikuler. 1. Isilah formulir menggunakan nama lengkap. 2. Isilah formulir menggunakan syarat sehingga tanda tangan disertai dengan nama lengkap. 4. Formulir dari tanda tangan diserahkan kepada guru kelas. Formulir pendaftaran ekstrakurikuler. 1. Identitas diri. Nama lengkap Kevin Efrans umur 11 tahun, kelas 6D. Umum ibu siswa atau NIS 1296. 2. Jenis ekstrakurikuler bukan bukti. Pilihan eskul. Beri tanda semua ekskul yang mendukung hanya satu saja. Futsal, karate, campur, paduan suara, berhenti. Tanda tangan nama lengkap Kevin Efrans. Oke, dari formulir yang sudah Kevin buat, di sini ada petunjuknya. Tujuannya agar orang tidak salah lagi dalam menuliskan formulir pendaftarannya. Nah, di sini di bagian formulir, kalau kalian perhatikan ada berapa bagian formulir di sini? Siapa yang bisa sebutkan ada berapa bagian kah? Pada formulir? Coba lihat, ini di bagian atas, di bagian tengah, di bagian akhir, di bagian atas, di bagian tengah. Ya, oke. Ada 3 bagian pada formulir. Bagian pertama itu berisi apa? Ayo, bagian pertama yang paling atas. Yang paling atas ini namanya apa? Bagian atas ya, judul formulirnya itu bagian pertama. Bagian kedua adalah bagian dalamnya ini. Bagian dalamnya ini adalah bagian isi. Isinya berisi apa kemarin? Kita sudah belajar tentang formulir penunjuknya. Ya, jadi bagian pertama itu tentang judulnya, judul formulir. Bagian kedua itu adalah bagian isinya tentang data diri, dan bagian ketiganya apa kemarin? Bagian penutupnya ada? Iya, tanda tangan dengan nama yang lengkap dan jelas ya. Jadi terdiri dari 3 bagian. Bagian awalnya berupa judul, bagian isinya itu identitas diri, yang ketiga bagian terakhir
sifat-sifat magnet. Apa saja yang kalian dapatkan, terutama dari hasil percobaan yang sudah kalian kerjakan sendiri, pasti kalian bisa menemukan. Apa kesimpulannya? Magnet memiliki banyak karakteristik. Ya, Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Layar antar dua magnet berada pada posisi benar. Kutub selama akan menghalau bawah. Kutub tidak selama akan mencari. Magnet dapat memutus penghalang. oke ya, itu tentang magnet. Coba siapa yang bisa simpulkan yang sudah kita pelajari tentang formulir tadi? Ada yang bisa? Apa yang sudah kita pelajari? Coba satu-satu coba cariin. Yang lainnya, Mengisi formulir tertentu supaya pengisi formulir mengetahui cara mengisi formulir dengan baik dan benar tanpa kesalahan. jadi ya itu rangkum semuanya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang sifat magnet. Ada 6 yang kalian sudah dapatkan tadi dari percobaan yang sudah kalian lakukan sebelumnya, dan kalian tadi sudah menuliskan laporannya. Jadi magnet itu memiliki gaya tarik. Yang kedua itu magnet itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik magnet itu yang terkuat adalah berada di bagian ujung-ujungnya. Kalau kutub yang senama didekatkan, maka dia akan tolak-menolak. Terus kalau kutubnya tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Magnet itu juga dapat menembus penghalang, tergantung tebal tipisnya penghalang. Terus kita juga tadi sudah belajar tentang formulir. Formulir itu adalah sebuah lembaran atau surat isian yang harus kalian isi. Biasanya dalam formulir itu ada petunjuknya. Jadi dalam mengisi formulir itu, kalian harus memperhatikan petunjuk yang diberikan. Tujuannya supaya pengisi formulir itu dapat mengetahui cara mengisi formulir itu dengan baik dan benar dan tanpa melakukan kesalahan. Itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelaskah? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, nah bagaimana kalau misalnya kalian belajar dengan melakukan percobaan sendiri? Apakah lebih menyenangkan melakukan percobaan sendiri sehingga kalian bisa menemukan sifat-sifatnya sendiri, atau lebih enak yang bagaimana? Apakah menyenangkan belajar seperti ini dengan membuat video sendiri? Ya? Ya, lebih menyenangkan ya. Kalian bisa membuat video sendiri, terus hasilnya kalian bisa upload di YouTube kalian masing-masing, hasil percobaan kalian, dan orang juga bisa melihat hasil kerja kalian. Kalian juga dapat menemukan sendiri sifat-sifat magnet tersebut. Nah, setelah ini, Ibu tadi kita sudah mengisi bersama tentang laporan hasil percobaannya. Sekarang Ibu sudah mengirimkan evaluasi ya di kelasroom kalian seperti biasa. Ibu kirim sudah di tugas kelasnya untuk latihan hari ini ya lagi. Oke, di sini kalian lihat evaluasi pembelajarannya, nanti kalian kerjakan. Di situ sudah Ibu kirimkan di kelasroom kalian. Terus kalau nggak ada pertanyaan lagi, besok kita akan belajar pembelajaran berikutnya ya, pada pembelajaran keempat di sub berikutnya. Terus untuk PR-nya kalian kerjakan sambungan dari LKS yang sudah kita kerjakan kemarin. Uji pembelajaran yang berikutnya, bagian 1 dan bagian kedua. Nanti besok kita bahas. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan sampai di situ? Oke, ada pertanyaan? Udah jelas? Nanti kalian kerjakan evaluasinya, PR-nya juga jangan lupa dikerjakan. Nah, materi untuk besok juga kalian perhatikan lagi. Nanti kita bahas bersama-sama ya untuk PR-nya besok. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kalian nanti sambung belajarnya dengan
dengan namu kami mengucap syukur haleluya. Terima kasih Kezia. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini, kalian nanti sambung di pembelajaran berikutnya dengan mata pelajaran yang lain ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kalian boleh tanya di Classroom, boleh di forumnya, atau boleh chat ibu di WA ya. Jelas? Nanti kalian sambung belajarnya, latihannya, dan PR-nya dikerjakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Ibu tutup.